Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak buat konten. Entah ada yang menunggu apa tidak, yang jelas mereview sesuatu, melihat sesuatu, kemudian mengomentarinya, itu adalah hal yang mengasyikkan. Apalagi yang dikomentari itu adalah objek yang lucu dan menggemaskan. Ya, hari ini saya akan kembali membahas tentang VTube. Sebenarnya ada beberapa hal yang menarik, tetapi tentu saya tidak ingin sembarangan membicarakan itu. Kita bicarakan hal-hal yang sangat dekat saja. Apa itu? Katanya ada investor yang siap memberikan angin buatan, nafas buatan buat VTube. Wah, ini bagus. Iya, secara pribadi saya mengatakan ini bagus. Dan semoga itu terlaksana. Dan semoga itu bisa menjadi obat duka bagi member-member yang dirugikan setelah mereka fast track. Tetapi ada yang menarik dari berita ini. Yang pertama, siapa Joy Anwar? Disebutkan oleh beberapa konten kreator bahwa nama investor yang memberikan nafas buatan buat VTube itu adalah Joy Anwar. Tentunya duit 3 triliun seperti yang didengung-dengungkan menjadi nafas buatan bukan angka yang sedikit. 3 triliun itu 3.000 miliar. Kalau uang 50 ribuan mungkin satu kampung deh. Nah, tentu yang memiliki uang 3.000 miliar atau 3 triliun bukan sembarang orang. Minimal dia punya lebih dari itu. Karena kenapa? Yang namanya investasi, apalagi pada sesuatu yang untung ruginya bisa dianggap belum jelas, tentu kalau bahasa kasarnya bukan uang beras, uang sisa. Tetapi terlepas dari itu semua, siapapun yang memiliki duit 3 triliun, maka dia bukan orang biasa dalam kelas masyarakat Indonesia. Kita kembali ke pertanyaan, siapa Joy Anwar? Saya mencoba googling. Biasanya kan kalau orang-orang terkenal itu ya minimal dia disebut di situs-situs terkenal atau paling tidak punya akun personal yang dikenal. Tetapi untuk nama ini saya tidak menemukan itu. Saya hanya menemukan 2 berita yang berita itu ada hubungannya dengan nafas buatan untuk VTube. Apa itu? Nah, dalam berita nafas buatan untuk VTube disinggung mengenai masalah G20. G21. Nah, di 2 berita ini juga disinggung itu. Nah, selanjutnya di 2 berita ini ada foto yang menampilkan salah satu konten kreator. Kita bisa lihat di gambar di video ini. Anda tentu kenal konten kreator itu. Bersetan dengan konten kreator itu. Tetapi kok aneh ya? Di 2 berita itu ada informasi yang mirip dengan berita nafas buatan. Apa itu? Mengenai skema referee ownership itu yang digagas di G20. Sayangnya di 2 berita ini membahas masalah pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi ada sebuah perusahaan di sana yang penanggung jawabnya bisa dikatakan itulah penanggung jawabnya namanya Joy Anwar. Nah, itu mempresentasikan proyek pembangkit listrik tenaga sampah di depan perwakilan pemerintah. Kemudian di situ disebutkan ada invest dan lain-lain sebagainya. Tentu ini menimbulkan pertanyaan. Salah satunya sungguh hebat Joy Anwar ini. Sudah investasi di PL pembangkit listrik tenaga sampah, investasi juga di VTube. Tidak masalah sebenarnya, yang jadi masalah nilainya itu loh. Kalau di pembangkit listrik tenaga sampah yang disebutkan dalam berita itu sampai 50 triliunan. Ya, luar biasa. Sekali lagi, semoga investasi nafas buatan itu benar. Sehingga para duka member VTube yang fast track kemarin bisa terobati. Teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini menarik karena nama Kiai Eman sering-sering disebut dalam perseteruan konten kreator. Bahkan ada foto Yunita Atmojo dengan salah satu siapa lagi namanya ini yang berpose dengan Kiai Eman. Ini tentu menarik. Menariknya di mana?
Kiai Eman itu bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu ketua di organisasi yang paling besar di Republik ini. Nah, tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita. Banyak sekali yang bisa kita tanyakan. Kok bisa ya seorang kiai sekelas Kiai Eman terjun di sebuah aplikasi yang awalnya dinyatakan ilegal? Nah, apakah Kiai Eman masuk lebih awal sehingga ketika diilegalkan dia sudah ada di dalam, atau dia hadir untuk memperbaiki? Nah, tentu fakta-fakta ini jika dikaitkan dengan laporan masyarakat online Indonesia di Barisskrim lebih menarik lagi. Kita sudah ketahui bahwa laporan itu sudah masuk kisaran 3 bulan. Tapi sampai sekarang saya sebagai masyarakat yang tak mengerti hukum itu bertanya-tanya, ada apa? Kok seperti mandek gitu? Saya tidak mengharapkan ada orang yang jadi terpidana dari sebuah kejadian, tidak. Tetapi kalau kasus ini mandek karena tidak ditemukan delik, waktu sungguh aneh. Aneh. Karena dalam pikiran saya itu simple. Dijanji nonton iklan dibayar, ternyata dikasih poin. Dan poin itu jadi duit ketika member menjual sesama member. Dalam pikiran saya itu penipuan apa bukan? Nah, tetapi sekali lagi saya bukan masyarakat yang ahli hukum. Pertanyaan itu muncul berbarengan dengan fakta-fakta yang muncul bahwa Kiai Eman itu bukan orang biasa. Dalam artian dia salah satu ketua bidang di PBNU, dan kita tahu PBNU adalah lembaga seperti apa. Gitu. Menjadi menarik ketika baru-baru ini Pak Kapolri mengatakan seperti ini. Beliau mengkoreksi kepada jajarannya bahwa ada kesan nanti sebuah kasus akan ditindaklanjuti kalau viral. Jadi Pak Kapolri mengatakan bahwa itu menjadi bahan koreksi internal. Nah, kalau dikembalikan ke Fitur, pertanyaannya tentu sederhana, apakah kasus ini akan berjalan kalau viral? Jadi ya semakin menggairahkan saja kejadian ini. Saya secara pribadi berharap banyak aplikasi sebagai alat yang membantu masyarakat. Dan itu legal. Kalau itu legal pasti kita dukung. Tetapi kalau dia ilegal, apalagi money game, itu sangat berbahaya. Ponzi money game sangat berbahaya. Bahkan itu lebih berbahaya daripada koruptor. Karena menambah kedunguan. Salah satu penyakit para pemain Ponzi yang sangat menyedihkan adalah mereka tidak mau sadar atau malu untuk sadar. Meskipun sudah dijabarkan, ini buktinya, ini Anda dibohongi, tapi mereka tidak mau sadar. Itu adalah penyakit yang luar biasa dari pemain Ponzi dan money game. Saya kira demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.